Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Natasha Trista Tamtama dari KM 4607. Di sini aku mau jelasin apa itu komunikasi kelompok. Selamat menonton. Komunikasi kelompok itu apa sih? Apaan tuh? Komunikasi kelompok adalah 3 orang atau lebih yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah kelompok itu harus ada apa aja sih? Apaan tuh? Yang pertama ada berinteraksi. Yang kedua, saling tergantung. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Yang keempat dan terakhir adalah memiliki aturan bersama. Next, bedanya kelompok sama tim itu apa sih? Apaan tuh? Sebelumnya, pengertian dari tim adalah sebuah jenis kelompok khusus yang dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda, saling melengkapi, dan memiliki rasa identitas yang kuat. Jadi, perbedaan kelompok dengan tim adalah yang pertama, tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Yang kedua, tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Next. Apakah manfaat komunikasi kelompok ada gak sih? Ada dong. Apaan tuh? Manfaat komunikasi kelompok diantaranya saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, berteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesadaran kelompok. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama, faktor situasional yang berisikan ukuran dan kepemimpinan kelompok. Yang dimaksud dari ukuran adalah sebuah kelompok kecil yang memiliki paling tidak 3 orang anggota dan tidak lebih dari 12 atau 15 orang anggota kelompok. Next, kepemimpinan dalam kelompok memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menjaga kesatuan kelompoknya. Yang kedua, mendorong produktivitas kelompoknya. 3 jenis kepemimpinan, yang pertama ada otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga laissez-faire atau membiarkan. Next, kebutuhan personal anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu untuk memenuhi sejumlah sasaran, termasuk bersosialisasi dan pertemanan, dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi, pertumbuhan rohani, dan keuntungan ekonomi. Next, peran anggota kelompok. Peran anggota kelompok ada 3. Yang pertama, peranan tugas. Yang kedua, peranan pemeliharaan. Dan yang ketiga, peranan mengganggu. Peranan tugas yaitu memperlancar pelaksanaan pekerjaan, seperti menawarkan gagasan, mengemukakan metode dan rencana, meminta informasi dan pendapat, mendorong orang untuk maju, dan menangani sesuai prosedur. Peranan pemeliharaan yaitu peranan untuk menjaga keutuhan timnya, seperti memberi pujian, menunjukkan kehangatan dan dukungan, menengahi perbedaan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah peranan mengganggu, yaitu peranan yang menghalangi kelompok menyelesaikan tugas. Contohnya, menentang gagasan kelompok dengan alasan pribadi, mencemooh, dan berkata kasar dan tidak sopan. Next, cara berpartisipasi dalam kelompok. Berorientasilah pada kelompok, fokus pada tujuan dan bukan individu. Pusatkan konflik pada masalahnya, pisahkan orang dari perilakunya dan fokus pada solusi. Bersikaplah tanpa prasangka secara kritis, yaitu tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Yang terakhir, pastikan pemahaman. Next, kalian pernah dengar gak sih apa itu group think dan apa itu artinya? Apaan tuh? Jadi, group think adalah group think ini terjadi ketika suatu kelompok memiliki kemiripan antar anggotanya tinggi, hubungan baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan pendapat yang berlawanan, dan secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Gejala group think: penilaian berlebihan terhadap kelompok, tutupan pikiran,
dan tekanan untuk mencapai keseragaman. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.